Hai teman-teman, balik lagi di channel gue Ikhwan Yusuf. Nah oke teman-teman, jadi pada video kali ini gue bakalan bahas tentang Excel. Mulai dari bikin table, terus kalau kalian tahu gue bakalan bahas tentang merge and center, terus apa cara melebarkan dan meninggikan. Nah itulah kolom Excel gitu. Pokoknya gue bakalan bahas dari basic, karena di selanjutnya gue bakalan update juga video tentang Excel yang meningkat. Jadi dari sekarang kan kita mulai dari yang paling basic itu kayak merge and center, terus bikin kolom-kolom table, gimana cara gedein ngecilinnya, terus yang selanjutnya nanti bakalan masuk juga rumus Excel dan lain sebagainya. Karena menurut gue nih Excel sangat penting buat kalian yang kerja maupun sekolah. Tapi kalau kerja mungkin ya nggak selalu dipakai, tergantung bidang kerjaan kalian apa. Tapi yang pasti kalau kalian punya skill Excel itu cukup membantu dalam pekerjaan maupun kehidupan kalian gitu ya. Oke, kita langsung aja ke caranya. Bukan caranya sih, ke list tutorialnya. Jadi pertama gue bakalan bikin tentang gimana caranya atur table ya. Misal di sini gue bikin nomor, kok nggak bisa digeser sih nama gitu ya. Terus ada NIK, udah lah gitu buat contoh aja ya. Nah sekarang ini kan kayak gini aja, berarti kita udah bikin table, udah tahu caranya bikin table gini. Terus kalau kalian mau tablenya beda gitu, maksudnya kelihatan tablenya, kalian tinggal pilih bordernya di sini. Kalian pilih yang all border. Oh ya, sebelumnya di sini gue emang nggak pakai Excel ya, gue pakai WPS. Cuma ya bukan, kenapa pakai WPS karena gue nggak pakai Windows, jadi nggak bisa pakai Excel. Sebenarnya bisa, cuma harus diakalin kan, harus pakai Wine, ribet segala gitu. Nah akhirnya gue pakai WPS. Kenapa gue memutuskan pakai WPS? Untuk mengajarkan, apa ya, bukan mengajarkan sih, untuk sharing tutorial Excel. Karena WPS ini persis kayak Excel gitu, kayak letak-letak menunya. Kalian bisa nerapin tutorial yang ada di sini buat Excel kalian, maksudnya Microsoft Excel kalian. Jadi ini kalau bikin table kayak gini ya sepertinya buat kalian yang udah pernah pegang Excel pasti udah tahu caranya. Dan oh ya, nah ini kan kolomnya segini ya, sama semua kan. Nah kita bisa ubah kolomnya dengan cara ke bagian atas ini, ke bagian atas yang kolomnya, nama kolomnya A B C gitu. Kalian selesaiin kursornya sampai ngebentuk kayak gini, terus kalian geser, kalian klik terus geser. Apa sih namanya, drag, kalian drag gitu pakai mouse. Nah ini kan kalau kayak gini kan pasti manual kan, satu-satu gitu. Nah kalau misal kalian punya banyak table yang ingin kalian bikin sama gitu, misalnya ya, bikin sama apa namanya, lebarnya pengen kalian bikin sama, kalian tinggal blok aja, tapi ngebloknya dari bagian ini yang apa, angka-angka itu di atasnya kayak gini. Terus kalian klik kanan, kalian cari kolom width. Nah kalian bisa atur seberapa besar yang kalian inginkan, misal 10 ya, jadinya kayak gini. Nah ini kan sama semua. Kalau kalian punya banyak table ya, kan nggak mungkin kalian bikin kayak gini satu-satu gitu. Terus kayak kalau kayak gitu satu-satu kan nggak, apa ya, nggak sama persis gitu ukurannya. Nah itu juga berlaku buat buat heightnya atau tingginya. Kayak misal gue mau bikin ini kan, kalau kayak gini kan, nah ini kan buat lebarin kan, buat apa ya istilahnya, tinggiin kolomnya gitu, selnya ditinggiin kan, sama aja caranya. Cuma kalau yang tadi kan kita di atasnya yang bagian angkanya, kalau sekarang kita di bagian nomornya di sampingnya. Caranya pun sama, biar kalian bikinnya serasi gitu, semuanya sama semuanya. Kalian tinggal blok dari bagian angkanya itu, kalian drag sampai sampai yang kalian inginkan, seberapa gitu, maksudnya sampai nomor berapa yang kalian inginkan, row ke berapa yang kalian inginkan. Terus kalian klik kanan, klik row height, kalian tinggal atur aja mau berapa, misal 20 ya. Nah, kayak gitu. Ini kan udah sama semua tuh. Nah itu buat basic, buat atur-atur tablenya ya, kayak gitu. Nah misal kalian ingin bikin tulisan yang ke tengah gitu, maksudnya ini kan ada table nih, biasanya kan kalau kita lihat di laporan-laporan gitulah,
itu pasti ada tulisan yang di tengah gini, yang buat judulnya kan ke tengah gitu. Tapi kan kalau kayak gini kan berarti kita nggak bisa, misalnya kita bikin di sini juga akhirnya kayak gini. Ini judul table ya gitu misalnya kan ketutup kayak gini kan, ya nggak ketutup sih, cuma kalau kalian ini ya, maksudnya kalau kalian manual kayak gini ya nggak ke tengah terus. Nah, untuk cara ngetengahinnya itu kalian tinggal blok aja semuanya dari ujung sebelah kiri table sampai sebelah kanan table, terus kalian klik merge and center di sini, merge and center. Jadi nanti selnya itu digabungin jadi satu, kan di sini ada 3 sel nih, 3 kolom lah, 3 kolom kalian gabungin jadi satu. Itu fungsi merge-nya. Terus kan di sini merge and center, center itu buat centerin teksnya. Jadi kalau kalian butuh judul yang ke tengah kayak gini, kalian pakai merge and center ya. Terus kalian juga sebenarnya nggak harus kayak tadi tuh, nggak harus di sini, kalian bisa juga taruh di awal gini juga nggak apa-apa. Terus kalian drag lagi atau kalian blok lagi kayak tadi, terus klik merge and center, sama aja. Kalian mau bikin di sebelah kiri tadi juga nggak apa-apa, yang penting masih dalam sel atau dalam kolom yang kita blok, yang termasuk dalam kita blok tadi. Oke, muter-muter ya. Nah, yang terakhir di video ini gue bakalan bahas tentang autofill. Autofill itu gimana kita ngisi kolom itu dengan mudah atau dengan cepat, jadi nggak manual satu-satu gitu. Mending langsung ke contohnya aja ya. Ini pasti kepake sih, selalu kepake di setiap kalian bikin table di Excel itu kan. Hampir tidak mungkin kalian nggak pakai nomor kan, hampir tidak mungkin. Nah, itu salah satu contoh autofill. Kalau misalnya kita bikin 1 sampai ke berapa ini, kalian tinggal tulis angka 1 di sini, terus kalian letakkan kursornya di pojok kanan bawah sampai ngebentuk kayak gini nih. Nah, terus kalian klik mouse-nya, klik kiri mouse, terus tarik ke bawah, drag. Nah, kan otomatis tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kalau kalian mau yang kayak lengkap gitu, misalnya 1, 3, 5 gitu misalnya, itu bisa, tapi caranya kayak gini. Nah, kalian bikin jangan dulu deh, salah itu. Kalian bikin polanya, intinya tuh autofill itu bakalan ngikutin pola kalian. Jadi kalau kayak gini kan berarti polanya 1 ke 3, artinya dia lompat 2 kan. Nah, itu kalian tinggal lakuin cara yang sama tadi, yang klik di pojok kanan bawah itu, terus kalian tarik, itu bakalan ngikutin polanya. Jadi tadi kan kita blok dulu 2 ini, terus kita tarik ke bawah. Nah, itu jadi dia bakalan ngikutin polanya 1, 3, 5, 7. Nah, begitu juga kalau kalian misalnya bikin 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, kalian bisa mulai dari 2, 4, terus kalian blok 2 sama 4-nya itu, baru kalian tarik ke bawah. Ini juga nggak melulu buat nomor aja sih, ini bisa buat kayak hari gitu, selalu buat hari ya. Tapi itu tergantung settingan kalian. Kalau misal di sini pokoknya di Excel gue ini, gue pakai settingan bahasanya, atau kan settingan bahasanya itu dia pakai bahasa Inggris, jadi dia bakalan ngejalanin fungsi autofillnya itu kalau kita bikinnya bahasa Inggris. Kalau kita bikinnya kayak Senin, Selasa, Rabu itu nggak bisa, bisanya Sunday, Monday dan seterusnya, pokoknya bahasa Inggris itu. Ini misalnya Sun atau Sunday, kalian tarik ke bawah kayak tadi caranya. Nah, dia bakalan ngikutin. Kalau kalian tulis lengkap juga bisa. Ini susah banget sih. Nah, ini kan itu juga kita berlaku juga buat kayak bulan. Nah, misal Januari gitu ya bisa. Nah ini autofill ini bakalan ngikutin polanya ya. Terus kalau yang kayak formatting kayak gini, yang kayak bulan atau hari, itu dia bakalan ngikutin bahasa yang dipakai di Excel itu. Kalau di sini kan gue bahasanya emang defaultnya bahasa Inggris, jadi kalau kita tulisnya kayak Sunday, Monday atau Januari, Februari itu bisa. Cuma kalau yang kita pakai kayak Senin, Selasa gitu nggak bisa, karena emang bahasanya nggak kedeteksi gitu, jadi autofillnya nggak berfungsi.
Kecuali kalau kayak nomor itu kan, dia bener-bener ngikutin polanya kayak 1 2 3 dan seterusnya. Nah itu aja sih. Nah autofill ini kalian nggak bakalan lepas sih, hampir pasti kalian pakai di setiap project atau data kalian gitu ya. Nah segitu aja untuk basicnya. Mungkin kedepannya gue bakal bahas tentang rumus, mulai dari yang paling basic kayak rumus sum, min, max, average gitu, buat sum buat jumlahin, terus min buat nyari nilai minimal, max buat nyari maksimal, average buat nyari rata-rata, dan satu lagi tuh count itu buat ngitung apa namanya, jumlah isi tabelnya. Maksudnya gimana ya, ini nanti bakal gue jelasin di video selanjutnya. Oke, see you on the next video and semoga jelas and bye bye.